Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Maulana. Saya akan menjelaskan definisi hak kekayaan intelektual. Jadi, hak kekayaan intelektual itu adalah padanan kata yang biasa digunakan untuk intellectual property right atau disingkat IPR. Jadi, IPR itu adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir manusia yang menciptakan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Jadi pada intinya, hak kekayaan intelektual itu adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual kita. Dan objek dari hak kekayaan intelektual itu adalah karya-karya yang diciptakan dari kemampuan intelektual kita atau manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisya Nurmayanti ingin menjelaskan sedikit tentang prinsip hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada prinsip keadilan, the principle of natural justice. Pada prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya dari kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasilnya. Economic argument. Berdasarkan prinsip ini, hakim memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada hakim merupakan suatu kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta yang menghasilkan suatu karya Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu ciptaannya. Lalu yang ketiga ada prinsip kebudayaan, the culture argument. Berdasarkan prinsip ini, pengakuan hasil atas kreasi karya sastra dan hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, hakim juga akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, maupun negara. Yang keempat, ada prinsip sosial, the social argument. Berdasarkan prinsip ini, sistem hakim memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan, atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan, fungsi sosial dan lisensi, wajib dan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia. Selain prinsip, ada juga beberapa dasar hukum. Ada dasar hukum hak kekayaan intelektual. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement and Stabilizing the World Trade Organization. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. Lalu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Lalu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga tentang merek. Lalu ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Lalu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Dan terakhir ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Hak kekayaan intelektual salah satunya meliputi hak kekayaan industri, yaitu hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan hak kekayaan industri tahun 1883 yang telah diamandemen pada tanggal 2 Oktober 1979 meliputi yang pertama paten, yang kedua merek dagang, yang ketiga hak desain industri, yang keempat hak desain tata letak sirkuit terpadu, yang kelima ada rahasia dagang, dan keenam ada varietas tanaman. Dari penjelasan yang saya sampaikan, maka kelompok kami akan membahas tentang merek dagang. Karena merek dagang adalah hasil karya atau sekumpulan huruf, angka,
atau gambar sebagai daya pembeda yang digunakan oleh individu atau kelompok dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Sekian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftah Fitria dan saya dari kelompok 2. Di sini kelompok kami akan menjelaskan seputaran tentang hak atas kekayaan intelektual. Oke, jadi pada kali ini yang ingin saya bahas itu adalah merek dagang. Apa sih merek? Merek itu adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, dan kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa. Jadi, merek dagang yang ingin saya bahas di sini adalah Jeko Donuts and Coffee. Jeko ini dimiliki oleh Johnny Andrea, seorang pemilik jaringan BreadBox di Indonesia. Jeko ini diilhami dari Donat USA. Johnny yang sering melakukan perjalanan bisnis nih ke USA mendapatkan kesempatan menikmati berbagai jenis donat dengan rasa dan keunikan yang berbeda. Pada awalnya, ia ingin membeli waralaba, suatu jaringan pemasaran donat di USA. Tetapi, ia mendapatkan beberapa keterbatasan pada produknya. Keterbatasan itu ada pada bahan baku dan kelemahan dalam pengendalian kualitas. Jadi, si Johnny ini memutuskan untuk mengembangkan produksi donatnya sendiri dan tanpa harus membeli franchise donat dari USA. Ia memilih untuk menghasilkan donat dengan bentuk dan rasa donat yang sempurna, sebagaimana yang pernah ia coba di USA, dengan memfokuskan secara khusus pada mutu dan bahan baku serta proses produksinya. Jadi, sekembalinya Johnny ke Indonesia, dia mulai mengembangkan produksi gerai donatnya yang kebetulan toko donat ini mempunyai konsep dan bentuk rasa yang mirip dengan gerai donat yang ada di USA. Sejauh ini, Johnny telah mengamati bahwa di Indonesia tidak ada satupun gerai donat yang memiliki konsep dapur terbuka. Karenanya, ia memulai usaha Jeko tersebut. Maka, selain mempunyai rasa yang berbeda, konsep toko ini juga dibuat sebagai dapur terbuka sehingga konsumen dapat melihat berbagai atraksi dalam pembuatan donat. Dari menyampurkan bahan-bahan sampai menjadi donat siap dijual. Donat Jeko ini dibuat menggunakan mesin-mesin, baik saat mencampurkan bahan, memasak, dan juga membuat topping donat. Satu-satunya tenaga manusia yang dilibatkan hanya pada saat pencetakan donat, yang juga mempunyai alat bantu cetakan. Semua bahan yang digunakan ini diimpor dari USA. Begitu juga dengan bahan-bahan dasarnya diimpor dari luar negeri. Ada seperti coklat dari Belgia, susu dari Selandia Baru, dan ada juga bubuk kopi diimpor dari Italia dan Costa Rica. Berdasarkan semua inilah, Jeko diposisikan sebagai produk bermutu premium di pasaran donat Indonesia. Sebagian pihak mungkin berpendapat bahwa logo Jeko ini memiliki kemiripan dengan logo dari Starbucks. Tetapi jika diperhatikan dengan teliti itu berbeda, bentuknya bulatnya boleh jadi sama, tapi itu bukanlah sebuah trademark. Jeko Donuts and Coffee menggunakan simbol burung merak pada logo mereka. Merak ini menyimbolkan keindahan, kerapihan, kelembutan, dan juga keabadian. Johnny ini membutuhkan waktu 3 tahun sebelum meluncurkan Jeko di pasar Indonesia. 3 tahun digunakan untuk mempersiapkan standar dan prosedur produksi, pemilihan bahan baku, memperbaiki mutu, dan proses produksi produk, serta operasional bisnis. Bagaimanapun, Jeko telah hadir di pasar Indonesia. Toko yang pertama dibuka ada di Supermall Karawaci Tangerang, tidak jauh dari Jakarta, pada tanggal 26 Juni tahun 2005. Jeko ini
Semuanya dikendalikan dan dimiliki oleh Joni sendiri, sedangkan toko-toko di luar negeri diwaralabakan, yang mana kita mengetahui bahwa waralaba Jeko Donuts and Coffee Singapura dimiliki oleh kelompok Breadtalk. Oke, sampai sini saja pembahasan kita kali ini mengenai haki. Saya Mustafitria dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kesimpulannya mengenai hak kekayaan intelektual yang telah kelompok kami diskusikan, kekayaan intelektual itu sangat berguna untuk manusia. Contohnya, hak kekayaan intelektual memberikan perlindungan hukum bagi penemu atau penciptanya dengan memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan karya ciptanya. Jadi intinya, ketika kami membahas kekayaan intelektual, jadi kita bisa tahu apa itu definisi hak kekayaan intelektual, prinsip hak kekayaan intelektual, dasar-dasar hukumnya. Jadi kita bisa tahu, dan semoga bermanfaat untuk kalian semua.